Ketemu lagi dengan teknisi pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan TV Polytron, yaitu dengan kerusakan mati total karena mungkin fuse yang ada di bagian mesin ini sudah mengalami putus ya. Jadi TV mati total. Kalau kita colokkan seperti ini, nah dia tetap tidak ada reaksi sama sekali alias mati total, mungkin karena fuse putus ya. Karena dari laporan teman yang bawa ke sini, kerusakan TV ini regulator selalu jebol ya, seperti itu. Jadi kalau diganti TR regulatornya atau 7N65 nya itu selalu mati ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya akan cek dulu kerusakannya, power supply-nya kayak gimana. Ya, kita bongkar dulu, Bro. Nah, jadi ini dia untuk penampakan TV Polytron Ultra Slim XBR ini. Yang kerusakan dipastikan di power supply-nya. Jadi saya akan coba ambil dulu mesin ini. Kita cabut semua aja untuk soket-soket yang ada di bagian mesin ini semuanya, karena kita harus membenahi yang namanya power supply. Jadi jangan lupa juga kita cabut kabel yoke yang ke bagian belakang CRT nya, ini 4 kabel. Oke, kita cabut sudah. Oke, kita akan tes, kita cek ya. Kalau kita cek di bagian power supply di sini, ini fuse sudah hitam seperti ini, tandanya kalau fuse putus. Jadi ini tandanya kalau short pada bagian power supply-nya ya. Kalau fuse mengalami putus itu tandanya bermasalah pada bagian power supply-nya. Jadi karena ada sesuatu yang short seperti itu ya. Jadi kita ambil aja fuse yang sudah rusak ini. Ini fuse sudah rusak. Ini menurut informasi dari teman kita bahwa sudah diganti 3 kali untuk transistor 7N65-nya itu selalu mati ya. Jadi kita akan tes lagi. Ini penampakan power supply-nya ya, saya akan ukur dengan avometer analog karena ini dikarenakan TV belum sempat hidup, berarti tandanya tegangan di bagian elko primernya sudah nggak ada, kosong. Jadi saya akan ke skala kali 1K di sini dan saya akan ukur apakah di bagian elko ini akan short. Ya, kita bolak-balik, kita cek bagian elko di bagian primernya ini short. Ya, ini tandanya transistor mengalami kerusakan atau short ya. Kita langsung ukur transistornya. Nah, ini dia. Oke, kita cabut dulu untuk transistor ini. Ini dia untuk transistornya dengan nomor atau kodenya 7N65C. Jadi ini bawaan dari Polytron, biasanya mempunyai nomor seperti itu. Jadi saya akan ukur bahwa ini pasti short ya, bolak-balik short ya. Jadi kalau kita sudah lepas transistor seperti ini, kita akan tes yang lainnya. Kita akan tes lagi di bagian elko, pada bagian elko primernya kita bolak-balik ya, kita bolak-balik. Nah, dia mau turun, berarti tandanya sudah tidak short lagi. Dan untuk selanjutnya, setelah kita cek dirasa tidak ada yang short, kita cek lain, yaitu di bagian diodazinernya. Oke, di bagian transistornya tidak ada yang short, pastikan tidak ada yang short.
Oke, tidak ada yang short, semuanya oke, tidak ada yang mentok seperti ini, jadi sudah oke. Nah teman-teman, yang perlu diingat yaitu biasanya kerusakan TV Polytron Ultraslim seperti ini, regulator selalu jebol, itu dikarenakan ada salah satu resistor yang mengalami kerusakan atau molor ya. Jadi biasanya kerusakan resistor atau di bagian L503 ini. Jadi saya akan cek di sini. Oke, saya akan cek apakah ini mengalami kerusakan atau mati atau putus ya. Nah ini kalau kita tes di sini tidak berjalan sama sekali, tandanya R ini putus atau L503 ini putus ya. Ini yang mengakibatkan transistor selalu jebol, biasanya seperti itu. Nah jadi saya akan buka saja atau saya lepas saja untuk L503 ini. Kita akan ganti. Apakah setelah kita ganti L di sini TV akan kembali normal ya. Jadi teman-teman harus dicek dulu setelah dirasa yang lain tidak ada yang short. Jangan lupa untuk L yang di bagian 503 ini dia yang warna biru. Ini kita harus cek apakah ini juga ikut mati atau rusak ya. Ini dia, ini nilainya berapa ini bro, ini ukurannya ohm ya. Jadi saya akan ganti langsung aja, saya ganti dengan resistor ini berapa ukurannya nih? Saya akan ganti dengan ukuran 10 ohm ya. Saya akan ganti dengan ukuran 10 ohm aja, 10 ohm, karena tidak mempunyai atau memiliki yang sama persis seperti yang bawaan dari TV Polytron. Oke, saya akan ganti ini saja, cabutan dari TV Cina. Saya kasih 10 ohm. Ya sekarang sudah mau berjalan. Oke. Ya dia sudah mau berjalan tapi tidak short lagi. Untuk kita cek di bagian elko tidak ada yang short. Nah sudah oke. Jadi sekarang saya akan ganti untuk transistor ini. Dia akan saya ganti juga ini karena adanya ini cabutan dari TV Polytron juga. Oke, kita akan tes lagi. Ya, sekarang sudah tidak mentok lagi kalau kita tes di bagian elko primernya ya.
Kalau tadi kita tes di bagian elko primer, dia akan mentok. Ya, setelah dirasa sudah tidak ada yang short lagi atau dirasa sudah oke, kita lepas dulu untuk R ini, untuk R kapur yang di bagian sini yang mengarah ke bagian FBT. Kita lepas dulu agar kita bisa tes tanpa terhubung dulu ke bagian FBT. Kita tes apakah TV ini sudah bisa normal ya bro. Oke, saya akan gunakan kabel AC yang lain. Saya gunakan kabel AC yang lain untuk mengetesnya. Oke, kita cek tegangan, kita jepitkan di bagian bodi mesinnya untuk probe hitamnya, atau di body ground atau di groundnya kita jepit di sini saja. Oke, kita ke skala 300 volt DC karena kita membutuhkan tegangan sekitar 115 volt. Oke, kita probe merahnya kita taruh di bagian elko positif ini, di bagian B+, kemudian kita colok. Oh iya bro, lupa, untuk fuse-nya belum kita pasang. Tadi fuse kita lepas karena fuse-nya rusak ya. Ini kita ganti dulu untuk fuse-nya. Oke, fuse sudah kita ganti. Oke, kemudian kita tes ya. Oke, kita taruh untuk probe merah, kita taruh di bagian elko positifnya. Elko positif 160 voltnya, kemudian kita colok sesaat saja. Kita cek tegangannya. Nah, dia sudah normal di 110, kurang lebih 115 volt ya. Jadi tandanya kalau tegangan sudah normal. Nah, setelah itu baru kita boleh memasang bagian R kapur ini. Nah, ini dia, kita pasang R kapurnya. Kita kembalikan lagi. Oke, kemudian kita tes lagi setelah kita kembalikan sambil kita perhatikan suara dari FBT nya. Kita colokkan. Nah, nampaknya sudah bisa start. Baru kita akan kembalikan untuk kabel-kabel, terutama juga yang di bagian yoke. Kabel yoke ini kita kembalikan atau kita pasang. Ya, setelah sudah selesai, kita akan tes untuk gambarnya. Oke, kita tes gambarnya bro. Oke, akan saya colokkan. Kita pastikan ya sudah menyala. Sudah start, tandanya TV sudah bisa start. Nah, sudah tampil polytron bro. Jadi tandanya kalau TV ini sudah oke, sudah normal ya. Ini dia sudah bisa tampil polytron, tandanya sudah normal ya bro. Jadi kerusakan TV ini R atau L503 nya ini mengalami kerusakan, jadi mengakibatkan transistor selalu jebol ya bro. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya dalam saya membuat tutorial, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.